Pemain keturunan berikutnya yang bakal memperkuat timnas Indonesia, yang bakal bergabung dengan skuad Garuda. PSSI secara belak-belakan berbicara soal pemain keturunan berikutnya untuk timnas Indonesia setelah Ole Romeni. Rencana atau pandangan itu sudah pasti ada. PSSI sudah pasti memiliki bank data mengenai siapa-siapa saja pemain keturunan yang berpotensi untuk kemudian bisa dinaturalisasi. Pada saat saya jadi ketua PSSI, rakyat minta apa? Rakyat Indonesia satu, hasilnya dari timnas. Sintayong diberi beban hasil sebagai pelatih, wajar. Sintayong lihat juga, ya kalau pemain Liga 1 ya susah juga. Kalau nggak salah ada kasus naturalisasi di mana gitu, di mana membuka mata Sintayong. Oh kalau mereka bisa, gue juga bisa. Bisa nggak kita naturalisasi? Dicek sama Pak Erik dengan timnya. Oh ternyata bisa. 2025 banjir pemain diaspora. Ini 6 calon pemain naturalisasi Indonesia terbaru yang segera debut tahun ini. Agar timnas Indonesia bisa lebih realistis untuk meloloskan diri dari kualifikasi Piala Dunia 2026, penambahan pemain naturalisasi tentu menjadi salah satu fokus penting bagi PSSI. Setelah berhasil minaturalisasi banyak pemain diaspora pada tahun 2024 seperti Maarten Paes, Eliano Reijenders, Miss Hilgers, dan juga Kevin Dix. Hal tersebut memang terbukti memberikan dampak positif bagi performa timnas Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pada tahun 2025 ini PSSI masih akan melanjutkan strategi naturalisasi ini, terutama untuk pemain-pemain yang berada di lini depan atau penyerang. Karena seperti yang kita ketahui, timnas Indonesia yang dipimpin oleh Coach Sintayong saat ini masih memiliki lini depan yang kurang kuat atau jauh dari kata ideal. Itulah kenapa, nama-nama yang muncul di daftar calon pemain naturalisasi ini mayoritasnya adalah pemain lini depan. Siapakah pemain diaspora yang dikatakan tertarik untuk membela skuad Garuda? Berikut diantaranya. 1. Ole Romeni. Pertama-tama, tentunya ada striker yang sudah lama dinantikan kedatangannya di timnas Indonesia yakni Ole Romeni. Striker sayap kanan FC Utrecht ini, memang sudah disinyalkan positif segera bergabung dengan timnas Indonesia. Namun hingga sekarang masih belum ada kabar terbaru terkait proses naturalisasi tersebut, walaupun sempat dikabarkan bahwa prosesnya sudah hampir selesai. Hal ini sebenarnya disebabkan karena pergantian kabinet dan resisi DPR, yang membuat proses naturalisasi oleh Romeni dan satu pemain lainnya tersendat. Kabarnya proses ini akan segera dikebut pada bulan Januari tahun 2025, mengingat nantinya pada tanggal 11 Januari tahun 2025, daftar pemain harus segera diberikan ke AFC. 2. Mauro Zelstra. Lalu yang kedua ada Mauro Zelstra, yang kini bermain di Liga 2 Belanda, tepatnya di FC Volendam sebagai sosok penyerang striker. Mauro adalah nama berikutnya yang dirumorkan sedang diiringi proses naturalisasinya bersamaan dengan Ole Romeni. Namun, sama seperti Romeni, proses naturalisasi ini harus ikut terundur juga akibat adanya pergantian kabinet dan resisi. 3. Miliano Jonathans. Berikutnya, terdapat sosok pemain keturunan yang baru bergabung dengan FC Utrecht setelah lama berlaga di Liga 2 Belanda. Meskipun memang belum ada konfirmasi langsung dari PSSI, namun banyak rumor yang mengatakan bahwa pemain berumur 20 tahun tersebut berminat untuk bergabung. Miliano Jonathans secara latar belakang memiliki kakek yang tinggal di Depok, Jawa Barat, di mana keluarganya juga ikut terang-terangan mendorong agar Miliano bergabung dan memperkuat timnas Indonesia. Kini, dilansir dari beberapa wawancara, Miliano mengaku masih berfokus pada karir di klubnya sehingga masih belum bisa dipastikan hasil akhirnya. 4. Hairo Riedewal. Selanjutnya, nama Hairo Riedewal memang sudah lama digaungkan akan bergabung dengan timnas Indonesia. Namun, dilihat dari beberapa pertemuannya dengan beberapa pemain timnas Indonesia seperti Sandy Walsh yang sama-sama berkutit di Liga Belgia, Hairo terlihat memiliki koneksi yang bagus dengan pemain-pemain naturalisasi tersebut. Itulah mengapa,
Nama Hairo hingga saat ini masih dirumorkan menjadi pemain yang sangat ditunggu oleh para pendukung timnas Indonesia. Terlebih lagi, jika melihat soal performa sendiri, ia sangat berpotensi untuk memperkuat lini tengah timnas Indonesia bersama Tom Haye. 5. Million Manhoef. Berikutnya ada Million Manhoef sangat sering dibicarakan sebagai target naturalisasi timnas Indonesia beberapa waktu kebelakang. Sayangnya, hingga sekarang belum ada tanda-tanda bahwa Manhoef memang tertarik untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kini Million Manhoef bermain di Stoke City yang berlaga di EFL Championship. 6. Emil Audero. Terakhir, sosok penjaga gawang FC Como 1907 ini juga menjadi rumor selanjutnya, yang sering dibicarakan banyak pengamat. Alasannya, sejak awal Emil Audero Mulyadi mengatakan bahwa ia tidak pernah menutup pintu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Selain itu, setelah sempat bertemu Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Emil Audero bahkan mengaku bahwa ia menantikan komunikasi lebih lanjut soal naturalisasi ini. Demikian tadi adalah beberapa nama dari calon pemain yang akan dinaturalisasi PSSI, demi mengejar kualifikasi Piala Dunia 2026, baik itu langsung di ronde 3, ataupun bertaruh lagi di ronde 4. Tim nasional Indonesia tengah bersiap menghadapi dua pertandingan krusial dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Maret tahun 2025, skuad Garuda dijadwalkan bertemu dengan Australia dan Bahrain, dua lawan tangguh yang akan menentukan langkah Indonesia menuju pentas dunia. Berikut adalah analisis mendalam jelang kedua laga tersebut. Jadwal pertandingan, Australia vs Indonesia, Kamis, tanggal 20 Maret tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung di RCTI dan Vision. Indonesia vs Bahrain, Selasa, tanggal 25 Maret tahun 2025. Detail waktu dan lokasi pertandingan akan diumumkan kemudian. Performa terkini Timnas Indonesia, di bawah asuhan pelatih Sintayong, Timnas Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Hasil imbang melawan Arab Saudi, 1-1, dan Australia, 0-0 pada putaran sebelumnya meningkatkan kepercayaan diri skuad Garuda. Kedisiplinan dalam bertahan dan transisi cepat ke serangan menjadi kunci permainan Indonesia. Analisis laga melawan Australia. Australia, dikenal sebagai The Socceroos, merupakan tim dengan tradisi kuat di sepak bola Asia dan dunia. Meskipun sempat mengalami kekalahan mengejutkan dari Bahrain, mereka tetap menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Pelatih Graham Arnold kemungkinan akan melakukan evaluasi mendalam untuk memperbaiki performa timnya. Indonesia perlu mewaspadai kecepatan dan fisik pemain Australia. Pertahanan solid yang diperagakan oleh Miss Hilgers dan Rizky Ridho akan menjadi kunci untuk meredam serangan lawan. Selain itu, kreativitas di lini tengah yang dikomandoi oleh Tom Haye diharapkan mampu membuka peluang bagi lini depan.